Selamat datang, saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, ke ibadat Jalan Salib semasa musim Prapaskah ini. Marilah kita memulakan ibadat kita dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita memuji Tuhan yang telah memberikan dirinya kepada kita, Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, doa Jalan Salib menandai masa Prapaskah. Umat Katolik diajak untuk merenungkan kisah sengsara Yesus kerana sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Melalui renungan Jalan Salib ini, kita dapat merasakan sosok Yesus yang adalah Allah memberikan dirinya kerana kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia. Yesus mencurahkan cinta yang sehabis-habisnya di puncak Golgota, sebuah teladan pengorbanan dan kecintaan. Kita merenungkan secara khusus bentuk pengorbanan dan cinta itu. Kita diajak mengikuti teladan itu dalam keluarga yang kita bangun. Keluarga menjadi sendi-sendi gereja membangun cinta dan pengorbanan. Pengorbanan dan cinta yang sehabis-habisnya untuk keutuhan, kebahagiaan, dan kehidupan kita. Apakah nilai-nilai itu sudah dapat kita hidup dalam keluarga-keluarga kita? Maka sambil merenungkan sengsara Yesus dalam Jalan Salib ini, marilah kita memohon kekuatannya agar kita mampu menghidupi nilai-nilai yang diajarkan Yesus itu dalam kehidupan keluarga kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu kerana pada hari ini kami Kau kumpulkan. Lewat Jalan Salib ini, kami ingin mengenang kembali Yesus Kristus yang menderita sengsara demi keselamatan kami. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami. Ajarilah kami agar kami dapat mengupayakan nilai-nilai pengorbanan dan cinta kasih-Mu dalam keluarga kecil kami. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi korban kerana cinta kasih-Nya. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus dihukum mati, ungkapan yang tertulis dalam kitab suci. Pontius Pilatus tak berdaya mendengar desakan suara banyak orang di sekitarnya yang menghendaki Yesus dihukum mati. Berbuat baik tidak selalu mudah. Arus dunia
dengan suara yang keras, kerap kali mencemooh dan menggiring pada suara terbanyak. Kita mudah menjadi bingung, hidup terumbang-ambing. Kita masuk ke dalam keluarga yang menjadi benteng pelindung. Keluarga menjadi sekolah hidup melawan budaya hiruk-pikuk. Semoga keluarga Kristiani tidak masuk ke dalam kebingungan zaman, ikut hiruk-pikuk yang membuat hidup kita terpuruk. Marilah berdoa. Bapa, bantu kami untuk beriman dalam rencana ilahi-Mu bagi hidup kami. Bantu kami untuk beralih dari budaya dunia menuju semangat-Mu yang kusuk berdoa dan teguh berjuang menjadi manusia yang tak tergerus suara massa. Dengan perantaraan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapamu. Perhentian kedua. Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Aku." Pertanyaan mendasar yang dapat kita renungkan, apakah tujuan kita untuk berkeluarga dan hidup kita? Apakah kita ingin menjadi terkenal, dikagumi, dihormati, memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar, menumpuk banyak harta dan kekayaan? Bagaimana kita dapat mendukung sebagai satu keluarga? Marilah berdoa. Ya Yesus, kami ingin mengikuti Engkau dengan segenap hati, tapi kadang-kadang takut akan salib kami. Tanamkanlah dalam hati kami kerelaan untuk ikut ambil bagian dalam misi-Mu di dunia. Kami akan memberikan hidup kami dalam pelayanan yang rendah hati, serta membiarkan Engkau membawa kami kepada kehidupan kekal. Amin. Kayu salib Dia panggul, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga. Yesus jatuh pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada,
sehingga kita memandang Dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh kerana pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kerana kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Hidup sebagai keluarga bererti bahawa akan ada konflik. Kita adalah kelompok manusia yang tidak sempurna. Orang berdosa dengan berbagai kepribadian yang hidup bersama. Dalam konflik, ada pilihan yang diambil, dikorbankan, atau mengorbankan diri. Sisi kedua yang sangat dihargai dan dicontohkan Yesus, yakni pengorbanan diri. Pengorbanan diri itu mau memutuskan rantai kejahatan dan dosa yang ada. Marilah berdoa. Ya Tuhan, ketika kami jatuh dan gagal, bantulah kami agar kami tidak berkecil hati, melainkan makin percaya pengampunan dan komitmen kami untuk hidup dengan baik. Buatlah kami menyadari kesalahan kami yang kadang menjadi batu sandungan, juga baik orang lain, sehingga kami dapat memutus mata rantai kejahatan dunia ini. Kami mohon ini dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata fikiran hati banyak orang. Keibuan adalah salah satu panggilan hidup yang paling kudus. Seorang ibu dalam keluarga membawa anaknya sejak kandungan dan terus mengasuhnya. Sosok yang setia mendampingi anak-anaknya. Gambaran ibu dalam jalan salib menjadi nyata dalam sosok Maria. Yesus merasakan kehadiran ibunya pada saat-saat derita hidup. Sang ibu dengan kehadirannya
meneguhkan dan merasakan penderitaan anaknya. Maria sosok ibu yang tak akan meninggalkan anaknya dalam kondisi apa-apapun. Seberapa hormat dan tajubkah kita akan kehadiran sosok ibu dalam keluarga kita? Seberapa besar hormat bakti kita akan kehadiran sosok ibu dalam keluarga kita? Marilah berdoa. Bonda Maria, kami mohon kehadiran-Mu juga dalam hidup kami. Sertailah kami dalam peziarahan kami di dunia ini. Kehadiran-Mu membuat kami tegar dan berjalan tegak menghadapi kemelut kehidupan dan keluarga kami. Sinarilah dengan cahaya keibuan-Mu untuk menerangi langkah kami di kemudian hari. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. O Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima. Simon dari Kirene membantu Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesudah mengolok-olokkan Dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Simon adalah seorang ayah dalam keluarga. Ayah merupakan tulang belakang dalam keluarga yang menjadi penopang. Seorang ayah menjadi panutan dalam ketegasan, tanggung jawab, dan pelindungan. Terlalu sering kita menyaksikan seorang ayah yang gagal atau ditinggalkan keluarganya. Keluarga memerlukan seorang ayah yang dihormati dan dibanggakan. Mampukah kita membuat harapan baru bagi seorang ayah? Ayah yang bertanggung jawab dan penuh perhatian, seperti Bapa kita di surga yang kita hormati dan banggakan. Marilah berdoa. Bapa Syurgawi, kami berterima kasih atas karunia nenek moyang kami. Meskipun mereka tidak sempurna, mereka merupakan cerminan Engkau sendiri. Buatlah agar semua ayah di dunia ini menjadi berani bertanggung jawab dan melindungi keluarganya. Ingatkanlah akan misi suci yang mereka terima sebagai seorang bapa bagi anak-anaknya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam syurga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6. Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kemudian orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tindakan Veronika menjadi inspirasi yang menghidupkan. Tindakan yang langsung dan tanpa rasa ragu dilakukan. Teladan Veronika ini memberi inspirasi kepada kita bahwa kita hendaknya menjadi orang yang mau menghulurkan tangan tanpa ragu dan spontan. Sama juga di dalam keluarga, dapatlah kita mempraktikkan ketulusan dan kespontanan membantu itu. Kala ada yang sakit dan kurang perhatian, mampukah kita untuk segera menghulurkan tangan secara spontan? Juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Marilah berdoa. Ya Yesus, tangan Veronika adalah tangan belas kasih kepadamu ketika Engkau memerlukannya. Tunjukkanlah bagaimana kami dapat secara spontan menghulurkan tangan kepada siapapun yang memerlukan huluran tangan kami. Buatlah keluarga kami juga dapat menjadi sekolah yang mengajar berbagi perhatian secara spontan seperti yang diperlihatkan oleh Veronika. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ke-7. Yesus jatuh kedua kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu,
Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut Kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Keigoan itu musuh bagi hubungan antara manusia. Kita membuat perangkap bagi orang lain yang lemah, mengeksploitasi hidup, dan akhirnya diri kita sendiri. Kejatuhan Yesus kedua kalinya mau memperlihatkan bagaimana Yesus mau melawan egoisme manusia yang mau lepas tangan atas kehidupan ini. Pengorbanan Yesus mau menunjukkan pada kita yang selalu mementingkan diri sendiri dan bukan membantu mereka yang jatuh atau gagal. Apakah juga kita mau berkorban bagi keluarga, pasangan hidup, dan orang-orang di sekitar kita? Marilah kita berdoa. Ya Roh Allah, Engkau tunjukkan kepada kami kesetiaan-Mu menemani Yesus dalam jalan salibnya. Kau beri kekuatan pada Yesus ketika jatuh memanggul salib. Datanglah Roh Kudus pada kami yang terus tersandung keegoan kami. Berilah kami kemampuan dan kekuatan untuk bangkit ketika jatuh. Berilah kami hati yang terbuka untuk tidak mementingkan diri kami sendiri dari memberi waktu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, khususnya keluarga kami. Amin. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan Jerusalem yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sejumlah besar orang mengikuti Dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Kita sibuk dengan diri sendiri,
apalagi kita merasa bahwa penderitaan kitalah yang paling berat dan orang lainlah penyebab penderitaan kita. Kita sendiri susah, mana mungkin harus menghibur orang lain. Beginilah kita sering membela diri. Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain, meskipun kita sendiri sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri kita sendiri. Kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Semoga teladan ini pun dapat dirasakan di dalam keluarga-keluarga kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami akan dosa kami. Memenuhi amanat-Mu, semoga kami berani meratapi dosa-dosa kami. Bantulah kami bangkit dari dosa dan kelemahan kami, lalu mengusahakan hidup yang berkenan kepadamu. Bantulah kami untuk memperhatikan orang-orang di sekitar, secara khusus keluarga kami. Amin. Dalam tobat yang sejati, kini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu, aku tidak mendapat noda. Sebab itu, aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, kerana aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Kelemahan kemanusiaan kita adalah hal yang masih terus kita geluti dan hidupi untuk diatasi. Kita tetap berusaha untuk tidak jatuh dalam kelemahan kemanusiaan itu. Kelemahan itu merupakan keprihatinan kita. Namun, walau kelemahan kita itu menjadi satu beban, kita tahu Allah yang tak terbatas itu berusaha mengangkat beban kelemahan itu. Dia jatuh untuk menahan beban kelemahan kita. Salibnya menjadi harapan dalam kelemahan. Ia terus berjalan mengangkat kelemahan kita, walaupun ia harus jatuh bangun kerananya. Ia tetap setia mengajar kita agar setia pula dan tak hancur kerana kelemahan itu. Marilah berdoa. Yesus, Engkau tahu dan merasakan keterbatasan kemanusiaan kami, kelelahan, kesakitan, dan bahkan sengat kematian. Namun Engkau melebihi kelemahan itu dan menjadi teladan bagi kami yang masih hidup di dunia ini.
teladan untuk menerima kelemahan, mendekap harapan dan anugerah Allah mengatasi kelemahan itu sendiri. Bantu kami tak jatuh atas kelemahan itu. Dalam nama-Mu kami pasrahkan hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu hulurkanlah. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bahagian untuk tiap-tiap prajurit. 1 bahagian dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan sahaja. Kerana itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Penyalipan bukan melulu rasa sakit dan penyiksaan, tapi juga tentang penghinaan. Kita mendengar tentang Yesus yang dilucuti pakaiannya, pakaian yang dibuat oleh ibunya dan juga menjadi milik satu-satunya. Ia berdiri tanpa pakaian, ditonton orang, martabatnya direnggut, hidupnya dipermalukan. Namun Yesus masih mampu memberikan cinta, pengampunan, dan pengorbanan dirinya. Ini pertanyaan mendalam bagi kita. Apakah kita masih boleh memberikan cinta, pengampunan, dan pengorbanan ketika kedudukan, harta, prestasi, kebanggaan yang kita miliki direnggut dan dirampas tanpa ampun? Marilah berdoa. Ya Allah, buatlah kami mampu mencinta ketika dihina, pengampunan ketika kami diseksa. Jadikan diri kami mengikuti teladan-Mu, berkorban juga secara khusus dalam keluarga kami. Ingatkanlah kami kembali bahwa kekuatan sejati itu berasal dari-Mu yang Kau anugerahkan pada kami anak-anak-Mu. Dengan perantaraan Kristus Juru Selamat kami. Amin. Pakaian-Mu dibagikan, martabat-Mu direndahkan, Kau tinggikan harkatku. Perhentian ke-11. Yesus dipaku pada salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu,
Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti kerana ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan kerana ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Akhirnya, bentuk dosa menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kebohongan, kecurangan, penghinaan, ketidakamanan, dan ketidaksetiaan menjadi paku-paku yang menusuk di tubuh Yesus, membawa sakit. Dosa kita menjadi paku pada tubuh Yesus. Namun, ia tidak berteriak. Ia tidak menolak dan memberontak. Ia menerima semua kesakitan itu. Ia bersedia mengorbankan tubuhnya di paku dosa-dosa kita. Pengorbanan itulah yang menjadi teladannya, menjadi warisan yang ia berikan kepada kita. Tindakannya menjadi teladan kita untuk berkorban seperti Dia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, sulit membayangkan rasa sakit ketika paku menusuk di tubuh-Mu. Mengenangkan itu membuat kami bergetar pilu. Engkau pun bergetar membayangkan semua yang akan terjadi saat merenung di Taman Getsemani. Namun Engkau dengan penuh keberanian menghadapi kegetiran penderitaan-Mu kerana kasih-Mu yang besar. Semoga kami bertobat dari cengkeraman dosa kami dan mulai bersujud di hadapan-Mu untuk bersyukur atas pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau yang hidup dan meraja selama-lamanya. Amin. Dari salib Kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhentian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Marilah kita berlutut bersama-sama. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai Engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau Engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan Dia, dan mereka berkata, "Orang lain Ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat Ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah Ia turun dari salib itu
dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Kerana ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu, sampailah jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengarkan itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus bersuruh pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Lihatlah kayu salib di mana Yesus Sang Juru Selamat merenggangkan nyawa demi dosa kita manusia. Tubuh raganya penuh luka, darah mengalir demi menyelamatkan manusia. Kasih pengorbanannya di salib menjadi kekuatan bagi kita untuk berubah. Pengorbanan Yesus itulah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menuju kehidupan yang kudus, membaharui kehidupan keluarga kita, menuju keluarga yang penuh pengorbanan dan kasih. Kecenderungan keegoan kita menjadi tindakan tanpa ikatan, serta kesedihan kita menjadi sukacita yang abadi. Kita berpegang teguh pada salib, contoh utama cinta tanpa ikatan, cinta tanpa syarat. Salib sebagai pelindungan keluarga kita dari kerenggangan hubungan kita. Salib itulah yang kita pandang ketika rumah kita gersang tanpa harapan. Salib itulah yang boleh membuat kita bangun kembali dari kepurukan dan menatanya kembali. Marilah berdoa. Bapa, kami menatap anak-Mu yang terpaku pada salib. Peristiwa yang menyedarkan kami dan menjadi saat rahmat di mana kami menyadari betapa besar cinta-Mu pada kami. Salib Putra-Mu mengangkat kami dari kedosaan kami. Buatlah kami terus-menerus menjadi kuat di tengah badai kehidupan ini. Kuatkanlah kami dan keluarga kami ketika diterpa ribut. Jadikanlah kami manusia yang penuh cinta dan berkorban tanpa ikatan demi keluarga dan sesama kami. Semua itu kami baktikan demi kedamaian dan kegembiraan dunia berkat teladan salib Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafatmu menghidupkan
Perhentian ke-13. Jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yusuf orang Arimatia, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Tuhan Yesus yang tidak bernyawa diturunkan dari salib. Cintanya kepada Allah telah menghabiskan hidupnya, menghisap saripati dirinya sendiri. Mari kita memandang sisa-sisa hidupnya, sisa-sisa hidup yang murni dan bervisi. Hidupnya adalah indah, tetapi ia juga hadir dalam sejarah yang bernana. Namun hidup menyejarah itu akan tetap indah sejauh disertai dengan visi hidup yang berasal dan tertuju kepada Allah sendiri. Visi itu telah terwarisi dari Bonda Maria sendiri yang taat pada Allah. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Marilah berdoa. Tuhan, berilah kami visi hidup dalam keluarga dan nilai-nilai keluarga yang membuat hidup keluarga kami berharga. Kerana dengan demikian, kami dapat menjalani sejarah hidup kami sebagai anugerah keselamatan. Bantulah kami untuk menurunkan keegoan diri kami sendiri dan meninggikan nilai-nilai kehidupan yang menyelamatkan. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan. Karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain linen, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Kematian datang bila saja mendatangi siapapun tanpa diketahui. Semua keluarga pernah mengalami peristiwa kesedihan dan kehilangan. Peristiwa yang tidak mudah dilupakan. Dalam peristiwa itulah kita mengalami kedekatan dengan banyak orang. Kita tidak sendirian seperti Tuhan yang tidak sendirian dihantar ke dalam kuburnya. Ya Tuhan, bantulah kami untuk kuat
menghadapi peristiwa kematian, kehilangan. Buatlah kami tegar dan tetap percaya bahwa Engkau pun tak akan membiarkan kami sendirian. Marilah berdoa. Yesus, bagaimana sedihnya teman dan keluargamu ketika meletakkan jenazahmu dalam kubur. Kematian dalam keluarga membawa kesedihan dan duka yang mendalam. Kami mengingat dan mendoakan semua sahabat, kenalan dan keluarga yang telah meninggal dunia. Semoga hidup baru diterima dan kebahagiaan dialami di syurga. Semua ini kami doakan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sambil badan sudah hancur, buat jiwaku beroleh Firdaus syurga mulia. Saudara-saudari, marilah kita sekarang mendoakan bagi permohonan Bapa Suci Paus Fransiskus kita. Bapa kami yang ada di syurga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam syurga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Yesus Tuhan, kami berjalan dengan Engkau di jalan salib ini. Dengan cara khusus, jagalah keluarga, perkawinan, dan relasi-relasi yang ada di dunia ini. Kami tahu bahwa Engkau memanggil kami secara pribadi dan bersama kepada persatuan denganmu dalam doa dan hidup kami. Berkatilah kami dengan rahmat-Mu. Semuanya ini kami doakan dalam nama-Mu yang kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ibadat jalan salib telah selesai. Semoga kita semua mendapat berkat dalam hidup dan keluarga. Mari kita pergi mewartakan kasih Tuhan. Syukur kepada Allah.